Selamat sore menjelang waktu Polandia. Oke teman-teman, sudah lama ya tidak pernah saya menyambung kembali membahas tentang seputar Polandia. Oke, kali ini saya tertarik untuk bercerita di mana berdasarkan cerita ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin sedang mempersiapkan keberangkatan ke Polandia atau sedang dalam tahap awal mencari-cari agensi yang mau memberangkatkan ke Polandia. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus channel kita ini, jangan sampai ketinggalan. Nah, yang kedua ini saya tujukan bagi teman-teman yang sudah dalam proses pemberangkatan, artinya sudah ada agensi yang menangani di Indonesia dan sudah dalam proses minimal sudah ada proses namanya tanda tangan kontrak, begitu ya. Karena seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, ada 3 proses ketika Anda sudah menemukan agensi yang ada di Indonesia untuk Anda bisa berangkat ke Polandia. Yang pertama, Anda akan dikirimkan sebuah kontrak kerja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya work permit, WP ya. Dan yang terakhir, Anda akan menerima visa, begitu. Jadi kalau 3 proses ini sudah teman-teman lewati, itu artinya teman-teman sudah akan siap diberangkatkan. Nah, ini adalah saran saya bagi teman-teman yang sudah atau sedang menjalankan ketiga proses itu ya. Dari yang pertama tadi ada menerima kontrak, kemudian work permit, dan yang sudah punya visa, begitu. Nah, ini saran saya. Yang pertama, saran saya kalau yang sudah menerima work permit, tinggal tunggu visa, yaitu biasanya dari keluarnya work permit ke terbitnya visa paling sekitar 1 bulan atau 2 bulan maksimal ya, itu akan terbit visa. Nah, setelah terbit visa, teman-teman siap-siap berangkat. Nah, saran saya bagi teman-teman itu, yang pertama, siapkan mental. Artinya mental di sini umum teman-teman ya, mulai dari kesiapan menghadapi kondisi di Polandia ya. Artinya pengalaman saya pertama kali datang itu tekanannya luar biasa. Artinya mulai dari tekanan masalah bergaul, kemudian informasi, kemudian makanan, itu jadi betul-betul harus kita siapkan diri. Itu kalau bisa teman-teman yang kira-kira baru pertama kali, kalau untuk dari sisi kebiasaan nih, satu yang sulit kita sesuaikan itu
yang pengalaman saya pertama ya, ini teman-teman yang tidak biasa cebok dengan tisu ya. Jadi pengalaman saya di sini teman-teman, sulit sekali rasanya ya menyesuaikan diri. Artinya kalau di Indo kita rata-rata biasa cebok dengan air, di sini harus cebok dengan tisu. Itu jadi kebiasaan di sini itu tidak ada di WC itu teman-teman, di toilet itu tidak ada untuk air untuk cebok. Yang ada itu hanya air untuk mengalirkan tinja. Jadi itu harus teman-teman siapkan diri untuk terbiasa cebok dengan tisu. Kemudian yang kedua, masalah ini pengalaman saya pribadi ya, makanya saya ceritakan ke teman-teman. Makanan, kalau awal-awal kita datang, namanya kita baru ya, itu kan informasi tentang dimana mencari makanan-makanan yang kira-kira sesuai dengan lidah kita orang timur atau orang Indonesia, itu kan kita sulit nih. Jadi saran saya ke teman-teman yang mau berangkat, nah kalau bisa pertama bawa makan makanan yang lebih banyak, artinya makanan Indonesia ya, minimal bumbu-bumbu. Karena yang pertama kali kalau kita di sini yang paling gampang dicari itu hanya beras, kemudian makanan-makanan yang yang siap saji, kemudian makanan yang jenis-jenis daging. Tapi kalau sudah terkait dengan bumbu-bumbuan ya yang sesuai dengan selera kita, itu sangat sulit dicari. Apalagi teman-teman baru datang kemudian ditempatkan di lokasi-lokasi yang katakanlah agak pedalaman begitu, artinya yang jauh dari kota besar, itu sulit sekali mencari jenis-jenis makanan yang sesuai dengan lidah kita orang Indonesia. Itu yang saya rasakan pertama kali teman-teman. Jadi saran saya kalau bisa banyak-banyak bawa ini ya, kayak bumbu-bumbu jadi begitu, kayak semodel bumbu nasi goreng atau bumbu-bumbu istilahnya ya, kayak sajiku yang begitu-gitulah ya. Itu usahakan lebih banyak bawa, karena nanti di sini yang paling sulit itu mencari rasa yang sesuai dengan lidah kita orang Indonesia. Itu teman-teman ya, itu tentang makanan. Karena nanti di pabrik teman-teman akan rasakan itu. Saya pribadi terus terang mau makan di lokasi kerja itu hanya karena lapar sebenarnya. Kalau dalam keadaan nggak lapar saya nggak akan mau makan sebenarnya. Karena rata-rata makanan di sini itu, apalagi di tempat kerja teman-teman, itu menurut saya pribadi itu rata-rata hambar rasanya. Kalau kita bilang nggak enak ya nggak bersyukur namanya ya. Artinya ya menurut saya itu hambar gitu, banyakkan makanan hambar gitu. Jarang sekali ada makanan-makanan yang berasa ya, kayak kita yang pakai bumbu cabai atau bumbu bawang yang kayak kita di Indonesia itu sangat jarang, bukan jarang, bahkan tidak ada ya. Jadi itu teman-teman yang mau berangkat ke sini ya. Kemudian yang ketiga, siapkan fisik. Nah, fisik di sini sangat umum ya. Yang pertama terkait suhu, karena di sini sangat berbeda dengan Indonesia ya. Kita menyesuaikan diri itu, apalagi teman-teman datang pada bulan-bulan Desember, Januari sampai Maret itu sangat ekstrim suhunya ya, artinya sangat dingin ya. Saran saya siapkan fisik ya, bawalah jaket yang tebal ya, yang kira-kira bisa dipakai untuk wilayah Eropa ya. Jangan pakai jaket yang ada di Indonesia ya, nggak cukup nanti ya. Ini saya pakai jas ini karena musim panas ini ya, jadi ya lumayan hangat lah gitu ya. Itu
Kemudian masalah fisik ini juga terkait dengan masalah pekerjaan. Teman-teman yang kira-kira belum terbiasa kerja berat, karena memang kita di sini banyakkan jadi buruh ya, artinya bukan jarang, memang tidak ada kita diperuntukkan untuk bekerja, mungkin yang bagian administrasi atau bagian yang pekerjaan ringan itu nggak ada ya. Jadi mereka tidak peduli mau Anda sarjana, mau master, mau doktor pun di sini Anda bekerja sebagai kuli ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang tidak biasa nguli, siapkan fisiknya. Artinya terbiasalah bekerja berat, bekerja fisik, dan terbiasa bekerja cepat. Biasakan bekerja cepat ya. Jadi yang saya rasakan di sini, termasuk pengalaman saya di pabrik sebelumnya, jadi saya diberhentikan itu gara-gara saya tidak bisa bekerja cepat. Karena apa? Karena ada target yang tidak bisa kita penuhi begitu. Jadi kalau teman-teman yang terbiasa kerja lamban itu tolong dibuang kebiasaan itu ya. Di sini semua pekerjaan serba cepat. Itu yang saya rasakan ya. Saya bekerja di perusahaan daging potong ya, potong ayam. Nah yang sekarang ini potong perusahaan ayam kalkun. Di situ pekerjaan saya menuntut saya untuk target per jam itu adalah 105 kg 105 kg per jam. Itu yang harus saya potong daging, bayangkan teman-teman. Dan itu harus kita penuhi, itu standar minimal teman-teman, 105 kg itu. Tapi kalau kita udah terbiasa, ini yang saya rasakan teman-teman, kalau sudah terbiasa cepat itu alhamdulillah saya dapat 105 itu sudah sedikit sekarang. Malah saya bisa dapat kadang 150, 130 per jam. Itu kalau dirata-ratakan, karena nanti dia ditimbang setiap persekian jam begitu ya. Itu untuk mengetahui apakah Anda sudah mencapai target atau tidak. Biasanya bagi pekerja atau teman-teman yang baru itu mereka dikasih semacam kesempatan untuk bukan training ya, dia tetap masuk langsung bekerja, hanya untuk mengejar target itu mereka dikasih waktu itu rata-rata seminggu. Artinya dalam waktu seminggu mereka harus bisa nembus target itu. Nah, kalau mereka tidak nembus target, nah ini kadang-kadang yang jadi masalah ya. Kayak pengalaman saya itu bisa dipecat begitu. Nah, itu teman-teman ya, bagi yang sudah siap berangkat ke sini. Kemudian itu mental sudah ya, masalah fisik. Kemudian masalah makanan sudah. Nah, yang terakhir ini buat teman-teman yang mau berangkat, siapkan kemampuan bahasa sedikit-sedikit ya. Terus terang di sini jarang yang bisa bahasa Inggris ya. Artinya 1/10 orang itu belum tentu ada yang bisa bahasa Inggris. Artinya 1 dari 10 orang yang ada di pabrik itu belum tentu bisa bahasa Inggris. Jadi saran saya ke teman-teman yang mau berangkat, belajar sedikit-sedikit bahasa Polandia atau bahasa Rusia. Nah, kenapa saya katakan bahasa Rusia juga? Karena kebanyakan teman-teman kita bekerja di sini juga berasal dari negara luar Polandia, tetapi mereka lebih banyak berkomunikasi dengan bahasa Rusia. Ada teman-teman dari Moldova, ada Ukraina, ada teman dari Belarusia, ada teman-teman dari Uzbekistan, Kirgistan, dan negara-negara terdekat, Romania ya. Itu mereka rata-rata bisa bahasa Rusia. Jadi kalau teman-teman ingin nyaman bekerja, itu kan minimal dengan bisa komunikasi ya, walaupun sedikit-sedikit ya, terutama dengan koordinator, dengan supervisor dan sebagainya. Itu teman-teman saya sarankan belajar sedikit-sedikit bahasa Polandia atau bahasa Rusia. Itu teman-teman bisa lakukan di mana saja kalau sekarang ya. Bisa buka kanal YouTube,
bisa buka teman-teman, termasuk kanal YouTube saya ya. Di situ ada bahasa-bahasa Polandia yang sudah saya tahu, yang saya coba share di YouTube untuk dipelajari oleh teman-teman yang mau berangkat ke Polandia. Itu sangat penting teman-teman, karena untuk gampang kita berkomunikasi di sini ya. Artinya kadang-kadang supervisor pun belum tentu bisa bahasa Inggris ya. Sekolah supervisor teman-teman ya, itu kadang-kadang nggak bisa bahasa Inggris, sehingga mau tidak mau ya kita harus belajar bahasa Polandia begitu ya. Itu teman-teman yang mau berangkat ke Polandia, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan saya doakan mudahan teman-teman yang mau berangkat ini ataupun yang sedang dalam proses mencari-cari agensi yang bagus di Indonesia agar diberikan kemudahan ya, sehingga sampai Anda ke Polandia dan Anda mendapatkan tempat bekerja yang bagus. Nah, minimal seperti tempat saya ini, minimal ya, karena menurut saya tempat saya ini ya lumayan lah dibanding dengan agensi-agensi yang lain. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat informasi saya ini. Jangan lupa tonton terus channel saya ini, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.